Awal mula banget itu pertama mungkin karena pergaulan ya, kita kan nggak tahu gitu kita masuk pergaulan apa. Yang pasti di situ banyak tuh hal-hal baru yang kita temuin, terutama pas masa-masa sekolah gitu. SMP juga udah pernah nemuin, walaupun kita belum sempat nyobain tapi kita udah tahu jenis-jenisnya itu apa, terus ini tuh namanya apa, kita udah pernah nemuin. Dan beranjak ke SMA, beranjak ke kuliah itu pasti makin lama makin jadi kebiasaan kalau kita minum minuman terus. Dan berasain sih minuman keras ini jadinya buat anak muda itu suatu kebutuhan gitu, saat kita nongkrong, saat kita berdiskusi itu jadi suatu kebutuhan. Kayaknya nggak afdol kalau nggak ada minuman keras itu yang terjadi saat ini yang saya lihat. Pertama kali itu saya minum alkohol itu uh, umur 16 tahun. 16 tahun saya sudah minum alkohol. Itu nyoba-nyoba. Itu pertama yang mau nyoba-nyoba. Apa sih rasanya? Soalnya kan lingkungan gue tuh kayak uh, orang-orang peminum semua ya. Jadi gue tuh nongkrong sama orang-orang yang di atas gue, umurnya tuh di atas gue. Terus akhirnya gue cobain lah. Pasti gue kebawa ke lingkungan gue juga kan, gue cobain. Ternyata kayak gini rasanya. Itu niatnya gue kagak nggak pengen lagi. Nah terus semakin gue main semakin lama, ini tuh tongkrongan jadi rutinitas apa kalau lagi ngobrol gimana mabok akhirnya keterusan lah sampai sekarang. Awalnya dari pertama nongkrong sama teman-teman ya kan. Awalnya saya mengenal minuman, teman membawa minuman dalam tongkrongan. Lalu pada minum, di situ saya belum minum mas. Keadaannya baru ditawarin nggak mau karena saya masih mempunyai prinsip kayak untuk apa minum minuman hal tersebut gitu. Awalnya sih saya di sekitaran umur 16 tahun ya. Karena ya itu tadi, karena di tongkrongan saya banyak yang minum gitu. Banyak yang setiap nongkrong minum. Saya pada suatu hari gitu saya sedang frustasi akan sekolah ya, pada masa sekolah, dengan nilai-nilai, dengan situasi pikiran keluarga. Di situ saya banyak teman saya bilang untuk meluangkan depresi saya minum, teman-teman saya, dan saya tertarik ya kan, saya mencoba minum dan akhirnya ketagihan. Mungkin awalnya dari nongkrong itu sih ya, tadi yang nongkrong kita rame-rame, ada kakak kelas, ada adik kelas. Mungkin awalnya emang kita dikasih kakak kelas, terus lama-lama mungkin kedepannya kayak kita pengen nyobain pengen lagi, masih penasaran ya gitu, gimana sih rasanya gini. Paling kayak gitu sih awalnya dari kakak kelas. Kalau latar belakang keluarga saya sebenarnya dulu ya, awal mula saya kenal minum-minuman beralkohol itu karena saya setiap pulang malam itu kan ya sering lah saya ngerasa bahwa ada bau-bau alkohol gitu, minum-minuman keras. Akhirnya ibu saya juga menentang hal itu, dan saya penasaran saat sudah beranjak remaja, terutama di pergaulan yang lebih mudah aksesnya untuk menemukan minuman-minuman itu. Akhirnya saya coba dan keterusan juga menjadi kebiasaan buruk sih. Jelas kalau keluarga gue pasti menolak adanya minuman, soalnya keluarga gue ya ibarat kita kayak keras gitu ya buat diri gue olahraga atau gimana. Terus kalau misalkan masyarakat, gue tuh jarang banget minum tuh di jalanan tuh enggak. Gue paling minum kalau nggak pokoknya di hal tempat-tempat yang tertutup, kayak misalkan di kamar gue, atau di rumah temen gue gitu. Kalau di latar belakang keluarga sih nggak ada sih sebenarnya abang saya gitu minum, tapi sekarang sudah tidak. Sebenarnya di keluarga juga sangat menentang gitu. Bahkan keluarga juga, saya juga tidak tahu karena saya minum juga tidak tahu. Yang menjadi simbol dari Ciputat sendiri dalam hal minuman keras itu ada minuman arak Ciputat ya, atau itu dari arak beras yang difermentasi dan dijual secara bebas untuk anak muda. Sebenarnya nggak bebas, cuman karena ada ya regulasi-regulasi yang di belakang layar akhirnya dibolehkan diperjualbelikan. Biasa sih rata-rata ya Ciputat ya normal ya, kayak anggur merah, terus intisari,
Intisari, terus ada di Ciputat di itu Arak Macan, namanya Arak Macan. Terus kawa-kawa, banyak sih mas. Kalau misalkan mau minuman mahal tuh bisa ada lagi Vibe gitu-gitu. Biasanya banyak seperti kayak ada khas, orang bilang khas Ciputat itu arak macan, dan ada juga minuman seperti ciu mabat, dan ada lagi juga ada sama arak, itu ada arak molek. Nah, ada banyak sih seperti brand-brand besar juga kayak anggur merah yang dari orang tua dan Intisari. Yang umum sih paling biasanya orang tua, Intisari, anggur merah, anggur putih. Nah kalau yang Ciputat sendiri biasanya arak macan Ciputat sih. Kalau khasnya Ciputat biasanya. Kita itu termasuk daerah yang akses untuk minuman alkohol itu tergolong mudah, sangat mudah, bisa ditemuin di berbagai tempat gitu. Apalagi buat pemuda-pemuda yang memang terbiasa nongkrong di Ciputat pasti tahu. Mustahil gitu orang-orang nongkrong di Ciputat yang sering nongkrong, yang sering gabung bareng sama anak-anak nggak tahu tempat buat beli minuman keras itu. Oh tentu gampang mas. Soalnya tuh rata-rata di daerah Ciputat ini tuh banyak banget kayak warung yang menjual minuman alkohol. Kayak berbagai macam tuh, kayak di Legosu tuh ada warung tuh semua. Pokoknya banyak, pokoknya gampang untuk dapat untuk minuman. Menurut saya itu hal yang, karena saya sudah tahu tempatnya, menurut saya itu hal yang mudah. Karena banyak tukang-tukang jamu berkedok dengan minuman alkohol banyak. Menurut saya itu di Ciputat sendiri tuh menurut hal yang mudah untuk dicari. Mungkin tidak sama sekali sulit ya, soalnya sudah banyak dijumpai yang jualan-jualan kayak gitu, banyak banget di Ciputat. Hampir semua orang bahkan tahu mungkin tempatnya. Sangat mudah sih kalau menurut saya mendapatkan minuman kerasnya gitu. Pertama saat banget pertama kali buat ngeliat minuman keras tuh yang saya pandang tuh, wah ini minuman keras nih yang dibilang orang-orang yang buat diceritain bahkan bisa bikin mabok lah minuman ini. Dan di situ pun walaupun saya khawatir tapi ada rasa penasaran gitu ya kan, saat waktu masih SMP saat itu. Ya namanya kita mau nyoba-nyoba gitu kan, sedikit penasaran, akhirnya dicobalah sama teman-teman, makin lama jadi kebiasaan gitu walaupun itu kebiasaan buruk. Jujur kalau misalkan merasakan itu pasti merasakan, karena gimana ya, kita pertama kali minum tuh kayak rasa takut, ada rasa takutnya, kayak misalkan takut ketahuan, takut tuh pasti ada rasa takut gitu. Cuman ya balik lagi sama yang kita lagi mabuk ya, namanya juga mabuk itu kan secara tidak sadar nih kita diinin sama alkohol, dikuasain pikiran kita, dipikirin sama alkohol gitu. Jadi rasa takut itu akan hilang. Kalau saya melihat dari kepanikan ya ada mas. Kalau dari kepanikan ada karena saya mikir gitu, ketika saya meminum alkohol, yang satu saya dengan keadaan mabuk, saya takut apa-apa saya misalnya barang-barang, atau saya pulang dari tongkrongan saya kecelakaan atau karena mabuk, itu kondisi saya mabuk. Dan terutama yang pertama itu kayak kesehatan dalam tubuh mas, apalagi saya memiliki penyakit lambung gitu. Yang saya takutkan seperti itu saja. Mungkin untuk pertama kali pasti ngerasain kalau pulang sih pasti takut ketahuan orang tua ya. Terus mungkin makin kesini makin takut ngerusak tubuh, takut ngerusak lambung. Terus lama-lama kayak udah biasa aja gitu. Tapi kalau untuk seumuran mahasiswa sekarang pasti sih udah mikir kayak udah nggak guna sih minum kayak gini. Balik lagi di awal, sebenarnya pertama ketika saya stres saya minum, saya tidak menemukan kayak di mana kenikmatan itu, di mana apakah itu benar buat stres. Menurut saya tidak, itu hanya mau nambah, kayak bikin saya tuh kayak gimana ya, minuman tuh tidak menambah saya seperti saya akan sembuh kembali dari stres itu, tidak, tapi itu menimbulkan masalah baru mas, karena saya mabuk, saya tidak sadarkan diri ya kan, itu menjadi masalah baru. Nah yang kedua, after saya sadar dari itu malah berpengaruh buruk bagi saya, buat badan saya seperti lambung tadi saya sudah jelaskan mas. Kalau menurut saya itu hal yang benar ya, sering kita jumpai di Ciputat karena mungkin banyak beberapa mahasiswa yang sedang pusing dengan tugas skripsi dan lain-lain, mungkin pelariannya ke situ, ke arah minuman keras dengan teman-teman, melupakan sejenak masalah-masalah yang dia sedang alami, mungkin pelariannya ke minuman keras sih. Mungkin dari segi ekonominya ini
sebenarnya cukup membantu penjualnya karena ini sama-sama menguntungkan sih menurut saya. Kan pemuda butuh minuman beralkohol tanpa adanya pajak. Mungkin kalau kita beli di kafe-kafe besar, di toko-toko yang udah terkena pajak oleh daerah itu bisa lebih mahal gitu. Kalau kita beli di tempat-tempat grosiran eceran itu potongannya bisa lebih 50% dari harga-harga aslinya yang terkena pajak. Jadi menurut saya sih ya fair-fair aja, mungkin selagi itu tidak merugikan buat masyarakat, walaupun masyarakat juga banyak yang terjadi kriminalitas akibat itu, jadi keributan. Menurut saya sih tergantung dosisnya aja sih. Nah, itu sih tergantung ya mas. Banyak yang risih, ada juga lingkungan yang benar-benar karena di lingkungan di situ banyak orang tua juga pada minum. Nah makanya di situ orang tua juga kadang bergabung untuk minum bersama anak muda. Nah satu sisi saya juga nongkrong di Ciputat, di beberapa daerah di Ciputat, di kecamatan Ciputat, kelurahan Ciputat itu ada yang memang betul-betul nggak boleh, yang berkumpul, ada yang benar-benar ya itu tadi banyak dari orang tua atau lingkungan sekitar juga ikut untuk minum, orang tua. Dari sepenglihatan saya di Ciputat, warga-warga kalau ngeliat anak muda pada minum itu udah biasa aja sih kalau dari warga sendiri, kalau dari warga setempat. Ya banyak sih, kalau masyarakat itu kan tergolong banyak juga ya, nggak satu suara juga masyarakat itu, ada yang menentang, memang ada yang ya biarin aja lah sama mereka tanggung jawab. Jadi yang tadinya masyarakat mungkin acuh sama minuman keras ini, terus timbul kriminalitas, timbul keributan dan hal-hal yang nggak kondusif lainnya, mereka berpikir sebabnya itu adalah miras ini, minuman keras ini, karena dari miras itulah pemicu emosional anak-anak yang nongkrong itu naik, terjadi hal-hal sedikit yang menggesek akhirnya terjadi keributan. Mungkin dari masyarakat yang tadinya acuh menjadi menentang sih hal itu. Mungkin kayak sekarang tuh menurut saya kayak apa ya, perkembangan zaman sih, makin kesini tuh makin udah kayak bodo amat orang-orang. Kalau dulu memang kayak ini hal-hal yang tabu lah, kayak misalkan kita mabuk nih, terus orang masyarakat pada apa ya, pada ngomong-ngomong gitu. Nah pun kalau misalkan sekarang tuh kayak udah biasa aja bang, menurut saya gitu. Ya saya kira ya sangat jelas gitu, apalagi dengan adanya sosial media. Banyak kan ya yang orang minum minuman beralkohol di sosial media. Menurut saya mungkin emang ada di sosial media ada peringatan 21 tahun ke atas gitu. Akan tetapi banyak kan sekarang anak muda juga atau orang tua acuh terhadap itu karena mengikuti era zaman modernisasi ini gitu. Seperti itu sih mas, menurut saya. Menurut saya sih lebih ke arah acuh sih ya, lebih kayak ya udah terserah, lebih ke arah yang seperti itu sih, lebih ke arah cuek sih untuk hal-hal seperti itu.